Om Swastiastu, Om Anu Badrah Kratawo Yantu Wisata, Om Dirgayu Rastuta Rastu Astu Swaka. Hingga pemirsa, Ratu Nabe akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom komen kemarin itu. Pertanyaannya, bagaimana caranya mendapatkan seorang guru seperti Ratu Nabe? Itu akan saya jawab sekarang. Tetapi sebelum berlanjut, kami hanya berbagi saja kepada pemirsa, pada yang bersangkutan bertanya, dan untuk mendapatkan jawaban ini dan video-video selanjutnya akan kami terus membuat video untuk berbagi. Jika berkenan dipakai, tidak berkenan nggak apa-apa. Itu saja. Kalau bisa ya komen, like, share, dan subscribe. Juga gratis kan, ini kita sambil berbagi di sosial media, biar di samping itu seandainya ada mutiara, ilmu mutiara yang terpendam dalam diri Ratu Nabe ini, biar bisa disimak oleh cucu-cucu, oleh teman-teman, oleh saudara-saudara kita di Indonesia. Karena saya mempelajari sedikit juga dari pengetahuan semua agama. Nah, baiklah, kami akan berlanjut untuk menjawab pertanyaannya itu, bagaimana caranya mendapatkan seorang guru seperti Ratu Nabe. Nah, jadi menurut saya gampang sekali sebenarnya. Ajaran yang mana akan diikuti, karena Ratu bermacam-macam ajaran Kamoksan, Sarina Kamoksan misalnya, lontar-lontar yang dulu itu bisa diseringkan, dan terutama Weda. Kita bisa bergabung di Weda Pasana Ashram untuk belajar Weda, untuk menjadi Hindu yang benar, misalnya ingin belajar jadi juru mangku gitu, misalnya belajar jadi dukun, belajar jadi apa, ya udahlah, nanti bertanya lagi di kolom komen, ini kami jawab. Yang penting hidup jujur dulu. Kalau mencari guru, di mana saja mencari guru, kita harus datang ke gerionya, harus datang dari gerionya dan bertanya apa adanya, apa keperluannya. Begitu juga tidak perlu berpikir berat atau artinya malu-malu gitu loh. Anggap saja kita berteman karib, bersaudara, atau anggap saja bertanya pada orang tua, apa yang harus saya lakukan kalau ingin berguru sama Ratu itu misalnya. Jadi tidak sulit kok. Kita datang atau telepon ke nomor saya, atau datang ke Pasraman Niranjan Tejapula. Itu klik geria Niranjan Tejapula. Di sini Ratu Nabe akan mengajarkan tentang sujud asal mula terjadinya manusia, itu adalah bengkel manusia. Pengobatan jarak jauh juga bisa, dan terutama mengobati diri sendiri, bukan untuk dijual tapi untuk diri sendiri. Dan Budi Pakirti Dharma, artinya Budi apa, Pakirtinya apa, Dharmanya apa, di situ. Terus pola hidup kita jadi manusia, sedikitnya sesuai dengan ajaran apa saja, agamanya apa saja, itu pasti akan mengajarkan kebenaran. Di dalam Hindu ajarannya kan, basic agama Hindu ini adalah Pancasrada, 5 kepercayaan. Panca dari 5, sarada dari kepercayaan.
Jadi jangan khawatir kalau pelajari hal itu, ada bukunya. Dari SD kita diajar sampai di perguruan tinggi, banyak sekali buku-bukunya. Jadi kita tidak kurang suatu apa, yang penting mau. Ada kalimat kemauan, yang pertama kemauan. Mau kita mempelajari ajarannya, ajaran sucinya, buku sucinya, dan di sana terkandung hidup jujur dan ada dahaga kebenaran misalnya. Terus ada filsafat-filsafat suci, itu kita cari kulturnya. Ada ajaran mati selagi hidup, ada ajaran pengobatan cara diri sendiri, ada ajaran herbal, Ratu itu tahu sedikit. Terus ada resep-resep makanan misalnya, ada ilmu gaibnya, ada perjalanan catur yoga, catur kursa arte kama moksa, yang mana diminta itu. Kalau mendapatkan guru seperti Ratu, prosesnya lama, itu bagian daripada kalimat yang pertama. Ada yang kedua adalah kemampuan. Kita harus mampu meraih cerita atau sharingnya Ratu Aji, dan petunjuk-petunjuknya minimal kita bisa lakukan. Di situ ada yang namanya Wawaratujo, itu ada itu. Terus Triguna misalnya, itu akan diajarkan nanti. Terus ya, yang ketiga adalah kejujuran. Kita harus jujur kalau berguru pada seorang guru spiritual, harus jujur apa yang inginkan begitu, apa yang akan dipelajari. Jangan mengada-ada dan jangan mencari-cari. Sudah tahu lagi menanya, mempersulit seorang guru itu tidak benar. Misalnya yang sudah diketahui akan cari kesulitannya, apakah guru benar ini apa bisa menjawab, itu jangan. Saya tidak siap kalau dipikirkan, karena saya hanya manusia biasa dan tidak punya kekuatan gaib yang lain, itu tidak ada. Yang punya adalah beliau yang Maha Kuasa. Kalau saya adalah manusia biasa, tetapi karena sharing sekarang di YouTube ini hanya menyaringkan pengalaman apa yang saya alami di dalam kehidupan ini. Umur saya sudah 60 ke atas, jadi sering juga sakit dan mengalami kematian, sering juga berjalan-jalan di alam gaib. Itu bagaimana caranya? Itu prosesnya lama. Gampang sih menyampaikan, tetapi kalau melakukan itu memang tidak gampang. Kalau mau ya bisa dengan jujur dan suci hati melakukan ajaran ini. Itu apa yang dilakukan Ratu Aji kok bisa sehat, sakit saja 13 tahun lebih. Ya ini hanya vegetarian murni, makan pola makannya garam kurangi misalnya, minyak nggak cocok, jangan pakai minyak, hatinya nggak cocok dengan minyak itu misalnya, natrium asam uratnya nggak cocok, ginjal nggak cocok sama garam, itu harus kurangi. Dan harus terus minum air putih, olahraga juga harus terus, dan tersenyum, berdoa pada Tuhan dan meditasi. Jika ingin datang ke Gereja Niraja Tejapula, akan diajarkan apa yang menjadi tujuan sumber ajaran. Oh Ratu, saya ingin cepat bebas utang gitu. Utang yang mana? Apakah utang di bank? Ada caranya. Apakah mau utang karma biar saya sehat? Ada juga. Tapi Ratu aja masih satu ini, tapi minimal lah bisa mengatasinya. Kita harus bergaul pada orang-orang suci yang kita senangi, yang kita sukai. Itu saja. Jadi kalau sudah keempat K ini kita lakukan, K yang kelima makanya kita akan kaya dharma, akan sedikit mengenal yang namanya kebenaran. Jadi kebenaran Tuhan ya kita hanya bisa mencari dalam buku,
dan mencari dalam rasa, dalam meditasi itu kebenaran Tuhan. Jadi penjelasan-penjelasan para suci banyak sekali caranya. Bagaimanapun arahkan pikiran dan kata-kata kita, bahkan ditulis, dipatenkan itu bisa. Itu pengalaman-pengalaman yang sudah terbukti. Jadi dari sebelum 70-an sudah diminta jadi pemangku di sana, banyak ada weda mengenal nama-nama dewa, struktur apa namanya itu Trihidekarana misalnya, banyak sekali. Namun kalau Ratu Nabe yang ingat-ingat saja akan diseringkan, bukan jadi orang hebat di sini, tidak. Paling-paling kalau seumuran Ratu Nabe ini biar terhiburlah sedikit, untuk menjadi panutan, biar menjadi seumuran Ratu bisa menangani penyakit sendiri seperti apa. Itu kalau ingin jadi spiritual tinggi, datang harus ke gereja itu harus meluangkan waktu dan sedikitnya belajar apa yang tujuanmu yang akan menjadi fokus untuk kita jalani, apakah di keagamaan, apakah di ritual, apakah di yoga, apakah di meditasi, atau sujud asal mula dari manusia. Silakan itu sharingkan, dan saya Ratu Haji siap untuk memberikan petunjuk sesuai dengan kemampuan saya. Namun saya tidak akan merasa menggurui di sini, hanya sharing saja. Nah begitu, bagi yang bersangkutan yang bertanya cocok atau tidak jawabannya, saya juga mengucapkan terima kasih dan sudah menonton dan menyimak video-video kami. Dan untuk selanjutnya ikuti cara meditasinya di Bali Healing Spirit Ubud Pejeng Kangin ya, Bali Healing Spirit Desa Umodawe, Pejeng Kangin itu. Di situ datang akan diajar yoga di sana, atau mendapatkan yoga online di sana, meditasi online juga ada. Tapi kalau sama Ratu Nabe hanya sharing di sini saja, atau boleh datang hanya belajar meditasi, begitu saja. Jadi santai aja itu kita, bagaimana caranya hidup supaya bisa tenang, bisa tidur nyenyak, bisa makan santai, hidup sederhana tetapi bahagia. Itu jadi psikologi manusia. Saya sedikitnya ya saya tahu, karena saya lama juga belajar bersama para suci. Metodenya begitu, kalau bergaul sama orang suci yang sana, bukan saya, tetapi saya menunjukkan Sadguru yang ada di India Utara. Beliau mengatakan Sadguru itu ada di dalam diri manusia masing-masing. Karena kalau kita sudah dalami, rasa yang mengikuti seluruh kepribadianmu yang asli itu adalah dari firman dari Yang Maha Kuasa. Gitu. Kita bisa cari di dalam diri, dalam meditasi, dalam guru spiritual kita. Karena saat guru yang di India mengatakan bahwa tubuh manusia adalah rumah sejati Tuhan. Dan beliau sering mengatakan, saya juga sering mengatakan pada suci, di mana ada tempat kosong, tidak ada tempat kosong yang tidak berisi Tuhan. Di mana-mana ada Tuhan. Itulah makanya. Tetapi rumah sejati Tuhan adalah tubuh manusia. Jadi semua agama mengajarkan kebenaran dan kebaikan untuk menuju beliau, menuju ketenangan dalam hidup kita, agar kita bisa hidup menikmati di antaranya semua suku. Dan jangan khawatir kalau sudah hidup Pancasila dengan Pancasila Allah juga kita tahu kebenaran itu pakai dengan bersandarkan, bermodalkan kejujuran. Terima kasih kepada pemirsa, kepada semua nabi-nabi kita, semua pemuka agama
yang sangat kami hormati. Semoga senang dan tenang dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dan semoga Tuhan berkati kalian semua dan dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya di dalam dunia ini dan akhirat nanti. Om Santi Santi Santi.